Seperti itu, bahwa tahun ini kita di umur 50 tahun ini mengedepankan yaitu The Magic of Blue Sky. Artinya apa? Bahwa The Magic ini bukan suatu mitis, tapi melainkan lebih cenderung perjalanan Blue Sky dari nol sampai puncak tahun 2023 ini, bahwa kita masih berdiri kokoh dan bahkan menjadi salah satu hotel pionir di Balikpapan seperti itu. Pak Linan Kurniahu selaku owner ini benar-benar orang yang ulet, orang yang gigih, yang mampu membawa hotel sampai usia 50 tahun. Yeah. Yang selama saya di beberapa tahun di dunia perhotelan, Pak. Boleh cerita, Mas? Sampai 15 tahun, Pak, ya, terutama di dunia sales. Ini baru merasakan di sini, Pak, di Blue Sky. Merasa seperti rumah sendiri? Bukan, pelayanan, Pak. Terutama pelayanan dalam segi kita melayani VIP, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam September ceria. Sobat Purpose, saya merasa sangat happy sekali malam ini. Saya sedang berada di Hotel Blue Sky Balikpapan. Hotel ini sekarang memiliki agenda yang istimewa karena akan memasuki usia emasnya 50 tahun, luar biasa. Yeah. Perjalanan yang sangat panjang di Balikpapan, memiliki sebuah histori, ada sebuah hotel, ownernya lokal, dan perjalanan 50 tahun ini terus berkembang seiring dengan disrupsi industri perhotelan. Ya, era disrupsi ini memang perubahan itu sulit dibaca, dan kita melihat Hotel Blue Sky dan manajemennya mampu membaca sinyal perubahan itu. Saya saat ini bersama Mas Sugito, Direktur Tinta Kaltim, dan depan ada JM Blue Sky Hotel, Pak Danuri Effendi. Selamat malam, Pak Danuri. Selamat malam. Apa kabar? Ya. Sehat? Alhamdulillah sehat, walafiat ya. Ya, di sebelah Pak Danuri ada Mas Rijal Murbiansah, Direktur Sales and Marketing. Malam, Mas Rijal. Apa kabar? Sehat? Ya, kita ngobrol-ngobrol santai lah. Kita coba ngobrol-ngobrol apa sih yang menjadi persiapan Blue Sky menjelang 50 tahun emas. Kita lihat di depan sudah ada desain dekorasinya yang menampilkan bagaimana Hotel Blue Sky akan menyambut ulang tahun yang ke-50. Tagline-nya sudah bisa kita baca, yakni The Magic of Blue Sky Hotel. Luar biasa tagline-nya ini. Ya, terima kasih. Sebelumnya mungkin saya pengen tanya Pak JM ini. Baik. Kenapa di momen 50 tahun ini mengambil tagline The Magic of Blue Sky? Baik, terima kasih Mas Gito sama Mas Ajit ya. Dan juga kami aturkan banyak terima kasih. Pada hari ini kita silaturahmi ya, dan suatu kehormatan kami bisa ketemu dengan bapak-bapak yang sangat luar biasa. Memang pada tahun 2023, tepatnya nanti di tanggal 23 September, kita genap setengah abad ini, bahwa Blue Sky ini sudah tidak terasa sudah mempunyai umur 50 tahun. Jadi sangat luar biasa. Memang pada beberapa bulan yang lalu kita melakukan brainstorming dengan tim HOD saya, bahwa apa kira-kira yang akan kita purpose dalam 50 tahun usia Hotel Blue Sky ini tematik. Jadi kita temukan ada beberapa ide yang tadinya sudah kita nerokan dan kita pilih The Magic. Ide ini original dari manajemen Blue Sky ya? Betul. Jadi kita sudah Original, melakukan tradisi, tradisi yaitu brainstorming. Karena kita sudah 50 tahun, tentunya ide-ide itu sudah kita lalui banyak sekali seperti itu. Bahwa tahun ini kita di umur 50 tahun ini mengedepankan yaitu The Magic of Blue Sky. Artinya apa? Bahwa The Magic ini bukan suatu mitis, tapi melainkan lebih cenderung perjalanan Blue Sky dari nol sampai puncak tahun 2023 ini, bahwa kita masih berdiri kokoh dan bahkan menjadi salah satu hotel pionir di Balikpapan seperti itu. Ya, menarik ya. Karena 50 tahun maka secara visual itu menampilkan warna
gold and black ya, black and Betul, gold gitu ya. black and gold. Karena sesuatu 50 tahun itu sesuatu yang sangat istimewa ya. Betul. Maka harus dirayakan dengan istimewa pula, Betul. begitu ya. Apa keistimewaan nantinya akan dihadirkan di Blue Sky di 50 tahunnya, Pak J? Baik, ya mungkin Mas Gito dulu juga tahu bahwa Blue Sky itu awalnya dari apa? Dari sebuah rumah panggung kayu yang pada waktu itu tahun 1973 dan juga sampai 1995 itu pernah berganti nama, yaitu Bana Surya. Bahana Surya, betul. Dan itu dengan sirinya perjalanan tahun ke tahun kembali lagi menjadi Blue Sky. Dan juga mempunyai standar ISO internasional, dan pada waktu itu kita sampai bintang 2, bintang 3 dan juga sampai ke bintang 4 sampai sekarang seperti itu. Iya. Ya, dan itu perjalanan yang sangat luar biasa, dan sampai sekarang kita dijulukin hotel kuliner, bahwa Blue Sky ini terkenal dengan makanan, Pak, seperti itu. Dan itu yang kita pertahankan seperti itu. Oke, Mas Gito, sebagai pengamat dari luar, tentu pihak Blue Sky Hotel ingin mendengar Ya. apa persepsi masyarakat luar terkait dengan hotel dalam perjalanannya 50 tahun. Mungkin Mas Gito punya banyak cerita dengan Hotel Blue Sky ini. Babat alas beliau ini, babat alasnya. Ya, yang pertama saya ingin ucapkan selamat ulang tahun emas dulu kepada Hotel Blue Sky. Mas Ajit sebagai jurnalis, Pak Danuri selaku JM, Mas Rizal sebagai orang marketing. Saya melihat bahwa Blue Sky ini menjadi kawah candra di muka, tempat penggodokan sumber daya manusia. Orang yang belum sukses digodok di sini akhirnya sukses. Dan Terima itu kasih, terbukti bahwa Pak Linan Kurniahu selaku owner ini benar-benar orang yang ulet, orang yang gigih, yang mampu membawa hotel sampai usia 50 tahun. Nah, sebagai jurnalis saya juga melihat tadi disampaikan oleh Pak Danuri bahwa 1973 itu masih kayu 3 lantai. Tapi sekarang di sudut sana, di lahan kira-kira 6 hektar ini mampu mengembangkan hotel yang luar biasa. Dalam perspektif saya, Blue Sky ini memiliki unique selling point. Unique selling point-nya sudah disebutkan oleh Pak JM, food-nya, makanannya, yang berbeda taste-nya, berbeda rasanya. Sehingga saya, meskipun bukan orang Blue Sky, Mas Rizal dan Pak JM, saya sering menjual Blue Sky dalam tanda kutip bahwa kalau ingin menikmatin makanan yang enak dan menginap yang enak dengan hospitality yang nyaman, harganya terjangkau, maka Blue Sky. Blue Sky. Nah, inilah yang membuat brand Blue Sky terjaga. Ya, menjaga brand itu tidak mudah, tetapi Blue Sky berkat kerja keras para pegawainya, semangat atau fighting spirit atau semangat juang Pak Linan Kurniahu, jangan lupa, yang dulu sebenarnya ditularkan dari bapaknya. Om Sun, yang selalu memberikan Om Sun yang terus mendidik, yang itu ditularkan. Dan sekarang Blue Sky brandnya bukan hanya brand lokal Kaltim, tetapi mengindonesia, karena sudah mampu membangun lounge di seluruh bandara internasional, termasuk di Cengkareng, Bandara Soekarno-Hatta. Nah, ini satu perjuangan yang tidak mudah. Makanya tadi ada misi fighting spirit yang dilakukan sejak awal, mulai 1973, Mas Ajit, sampai hari ini. Mas Danuri melakukan voting dengan Mas Rizal yang diawali brainstorming untuk menentukan tagline The Magic of Blue Sky. Ada korelasinya, ada kaitannya bahwa fighting spirit Hotel Blue Sky sejak kayu sampai sekarang ada apa gerangan? Bukan
simsalabim, bukan di magic atau disulap gitu saja untuk menjadi yang sukses. Ada keringat. Ada keringat, ada perjuangan, sehingga magic ini saya setuju ya. Ada berdarah-darah. Nah, Yeah. oleh karena itu menurut saya bangga ada orang lokal, pengusaha lokal seperti Pak Linan yang meneruskan perjuangan Om Sun itu menjadi orang yang memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi dari bisnis perhotelan. Ya. Nah, inilah yang mungkin bisa dijadikan inspirasi bisnis bagi anak-anak muda, bahwa action to power ini dilakukan oleh Blue Sky. Tindakan memunculkan kekuatannya sampai umur 50 tahun. Ya. Actionnya 1973 dengan berdarah-darah yang sekarang ditagline-kan menjadi The Magic of Blue Sky. Ya. Powernya kelihatan, powernya bukan Kaltim tetapi mengindonesia. Inilah saya bangga sebagai orang yang lahir di Balikpapan dan pernah tahu bagaimana perjuangan orang-orang Blue Sky yang saya sebut di awal tadi, bahwa Blue Sky menjadi kawah Chandra di muka. Itu Mas Ajit, luar biasa Blue Sky pokoknya. Dan dulu sempat Indonesiasisasi ya, diindonesiakan Bahana Surya. Bahana Surya, kembali lagi, Bahana Pak. Surya, tetapi karena saya mempersepsikan bahwa blue atau biru itu akan menjulang tinggi seperti langit. Di langit yang Ya, biru. di langit yang biru, seolah-olah Pak Linan ini ingin mendorong, memberikan spirit bahwa perjuangan untuk membesarkan Blue Sky bukan hanya di tanah tetapi sampai ke blue, sampai ke langit biru. Artinya itu puncaknya tidak pernah ada. Ya. Kesuksesan itu tidak sampai ke puncak karena biru itu ada di langit, dan itu ya kalau teman-teman kocak yang etnis Madura bilang ketok, langit itu ketok gitu. Ketok tapi tetap jauh, masih bisa dicapai. Terus dan terus. Nah inilah, dan saya berterima kasih sekali bisa lahir di Balikpapan dan bisa menikmati makanan yang luar biasa di Blue Sky. Kepitingnya Mas Ajit, wow, ya, bergetar itu lidah gitu. Dan saya pernah membawa rombongan Bapak juru bicara Presiden Jokowi, Bapak Insinyur Fajrul Rahman, makan bareng kepiting di sini dan dia mengatakan the bestest. Yeah. Ini yang saya temukan kepiting terenak di Blue Sky selama saya menikmati makan kepiting di Jakarta dan saya temukan di Balikpapan. Pak Jubir Presiden Jokowi yang sekarang menjadi dubes atau duta besar Kazakhstan ya, di Kazakhstan ya. Ini pernah makan di sini. Bahkan seluruh pejabat itu merekomendasikan bahwa makanan di Blue Sky itu memang the best untuk rasa dan murah. Ya, very surprises kemarin tanggal 17 Agustus, Pak. Ya. Kita dipanggil ke istana. Jadi support makanan mantau. Betul, sampai dipercaya kalau makanan Ke itu istana, sampai Pak, masuk ya, istana, istana, ya. artinya kan tingkat screening, tingkat kesehatannya atau Betul. healthy-nya itu sudah terjamin. Jadi kalau mau sehat dan happy, ayo datang ke Blue Sky, nikmati makanan Blue Sky, dan jangan lupa ulang tahun emas, Anda dapat emas nanti. Mungkin itu Mas Ajit ya, gambarannya. Mungkin saya tambahkan lagi Mas Ajit bahwa tahun 1999 kita juga mengembangkan bisnis unit ya, kita pernah mengelola lapangan golf Pertamina yang di Stalkuda kita juga kelola pada waktu itu satu manajemen, dan juga kita memakakan bisnis unit di tahun 2009 yaitu mengelola salah satu hotel di Pandurata di Jakarta. Dan itu milik Pemprov yang kita kelola, dan juga mengembangkan lagi 2003 dan itu Blue Sky Petamburan. Ya, dan tepatnya di tahun 2000 itu kita ada perampingan manajemen dalam arti meng-create suatu holding corporate yaitu Blue Sky Group. Ya, Blue Sky Group, dan meliputin itu hotel. Hotel itu ada unit Balikpapan, Bintang 4 dan juga Petamburan dan juga Pandurata. Dan juga residen yaitu The Hill yang ada di Balikpapan baru, dan juga airport lounge Pak,
Dan itu hampir semua lounge yang ada di Airport Internasional Indonesia itu hampir ada. Dan kemarin syukur alhamdulillah kita buka di Palembang. Terbaru Pak Ajit sama Pak ini, nanti kalau bapak-bapak mau terbang ke sana silahkan mampir. Palembang ya. Dan juga Surabaya kita sudah buka. Sebentar lagi luar kita biasa. buka di Bali. Batam baru kita buka juga bulan kemarin seperti itu. Alhamdulillah. Dan juga kita mengembangkan juga bisnis unit yaitu Boga, yaitu The Cafe. Ya, The Cafe itu buka dan kita sebentar lagi juga buka di Samarinda. Dan juga baru Dalam waktu dekat ya. ya, tanggal 26 Oktober. 26 insya Allah. Oktober ya. Di Insya Cafe Allah. Samarinda ya. Iya, betul. Di mana itu Pak Jem di Samarindanya? Itu tepatnya di halaman Pelindo. Halaman Ya, Pelindo. jadi itu kita bangun kurang lebih 260 seat Pak Mas Kito sama Pak Ajit, dan lantai 3. Lantai 3. Lantai 3. Jadi itu suatu F&B independen yang kita kembangkan di wilayah timur seperti itu. Siap Pak Jem. Tapi gini nih Mas Gito, rasanya kita ini kurang sopan. Karena kita baru saja jadi tester di restoran Jepang nih. Ya. Rasain teppanyaki. Kalau menurut saya itu perfect, sempurna. Kalau menurut Siap. Iya, very very perfect kalau saya, karena biasa makan kangkung, Mas. Ya. Enggak. Artinya gini, teppanyaki Japanese food yang disajikan oleh chef di Blue Sky ini memang dahsyat ya. Selain chefnya berpengalaman, juga bagaimana meramu juga, Iya. menghibur dan meramu makanannya dan rasanya juga. Iya. Ya. Dan tentu ini akan menjadi pilihan utama juga bagi pengunjung atau tamu-tamu yang menginap di hotel, bahwa teppanyaki di Blue Sky luar biasa. Yang paling luar biasa dan paling sempurna tadi, Mas, kita tester dan gratis, Mas. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan, bahwa para konsumen Blue Sky yang loyalis tentu juga sudah pernah merasakan kalau masakan Jepang di Blue Sky memang the best juga. Intinya bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat hotel lainnya, tetapi saya orang Balikpapan yang lahir di Balikpapan, saya harus menjatuhkan pilihan, kalaupun toh ada choice atau pilihan, Blue Sky memang kalau makanan atau foodnya jenis apa saja, belum lagi makanan sop buntutnya, belum kepitingnya, belum udangnya, pokoknya semuanya Mas Ajit luar biasa. Kalau kenangan Mas Vito, kenangan apa yang sampai sekarang tuh masih lengket dengan Blue Sky? Ya, kenangan dengan Blue Sky ini, saya pernah nongkrong di Blue Sky lupa bayar. Tapi saya kembali lagi untuk membayar. Saya lupa itu tahun berapa, tapi saya sudah di Kaltim Pos pada saat itu, jurnalis mungkin. Ya akhirnya Pak JM menggratiskan begitu Pak. Padahal saya datang secara personal. Ya itu kenangan yang ingin saya coba ungkap. Hanya kenangan itu kan, kalau ulang tahun 50 tahun ini kan kita flashback untuk mengenang masa lalu kan. Yang saya sampaikan ini bukan berarti saya lupa membayar untuk tidak membayar. Yang kita coba cermati Mas Ajit, siapapun itu, entah ini dari Om Sun dan Pak Linan Kurniahu selaku owner, semua pegawai mulai dari JM sampai ke bawah itu ramah-ramah, humble yang luar biasa, sehingga ada semacam daya tarik kita kalau kita ke Blue Sky, ingin menikmati kamarnya, menikmati makanannya, tetapi kita secara hospitality kita disambut dengan senyuman, disambut dengan keramahan. Ini kalau saya sakit jadi sembuh, gitu. Karena saya mengatakan bahwa ada satu pendidikan kesantunan, Smiling Hotel. Smiling Hotel ya, ada pendidikan nilai-nilai kesantunan, kejujuran, kerja keras itu memang diletakkan sebagai fundamen basicnya untuk perjuangan bagaimana membesarkan Hotel Blue Sky, sehingga orang datang ke Blue Sky itu pasti nyaman, orang datang ke Blue Sky itu pasti enak. Tidak hanya sekedar menikmati makanan, tetapi juga suasana. Dan mudah-mudahan, dulu saya punya kenangan Mas, namanya Color Beat. Mudah-mudahan Color Beat episode berikutnya ada lagi. Saya pikir itu Memang begini Pak, Mas Gito sama Mas Ajit, bahwa
setelah berhentinya COVID ini kita terus melakukan inovasi, renovasi ya. Kita sudah dari sisi fasilitas yang kita berikan kepada tamu itu sudah kita renovasi, hampir rampung Pak, sudah 90%. Seperti futsal kita baru renovasi dan juga spa, head club kita juga sudah renovasi, sudah rampung. Dan tinggal satu meeting room lantai 3 nanti itu sudah akan kita Meeting room planning. Ya. Restoran kita sudah buka yang dulunya Keizeki, Mas Gito, Matangan Jepang, kita sempurnakan Bajai Sushi Ten. Seperti itu. Dan satu-satunya the best food in town, artinya apa? Bahwa kita membaca situasi dan segmen. Apalagi dengan adanya mega proyek ya, Pertamina subkonnya luar biasa. Dan situ kita baca dan kita hidupkan kembali seperti itu. Dan lift kita ganti yang baru, musola kita renovasi, basement kita sudah renovasi, dan untuk color beat yang Mas Gito sampaikan kita sudah tahap desain. Seperti itu. Apakah the new color beat atau color beat aja? Dari sisi nama itu kita akan pertahankan, cuman kita rebound kembali, kita branding lagi, kita rebound lagi. Konsepnya nanti lebih ke launch. Ya, kita edukasi tamu-tamu yang dulunya musiknya yang dandung-dandung anak-anak muda. Nah, kita tidak seperti itu lagi, tapi lebih cenderung launch seperti itu. Ya kalau beat ini kayaknya memang panjang Legendaris. ceritanya Ya. ini. Memang Orang-orang lama itu dan panjang ini ceritanya. memang saya sampaikan saya sampaikan kepada Pak Linan selaku owner kami bahwa ini permintaan customer, Pak. Kapan dibuka, dan ini sudah kita godok Pak, seperti itu. Kalau saya punya ini Pak Jem sama Pak Rijal ya, punya momen spesial. Karena saya ketemu jodohnya di Blue Sky ini. Zaman dulu. Ya, Iya. memang kami pokoknya memorable banget lah. Iya. Blue Sky ini memorable banget. Banyak banyak kita cerita sebagai- lah. kita cerita sebagai masa lalu leader dan ya. sekarang itu nggak mungkin lupa. itu Kita ya. sebagai leader atau tim player ini, apalagi kita udah 50 tahun, dituntut bisa merubah suatu ambient, Pak. Betul. Artinya apa? Ambient itu ya senyumnya karyawan, Oh, iya. produk knowledge karyawan, menunya juga kita review, menu engineering kita juga terus kita lakukan, dan ikon-ikon itu harus kita munculkan, seperti itu. Dan dari situlah F&B di hotel kami ini hidup. Syukur alhamdulillah juga dengan adanya IKN kita dipercaya oleh pemerintah pusat apabila ada VIV dari Jakarta, RI 1, RI 2, menteri dan sebagainya, selalu kita yang ditunjuk. Alhamdulillah kemudian itu selalu ada. Seperti itu. Saya kira gini Pak JM Mas Rijal ya, organisasi apapun, perusahaan apapun akan sulit maju, akan sulit untuk tumbuh dan berkembang ketika manajemennya tidak baik. Betul. Saya jadi ingat ini kuliah, zaman kuliah ini Pak JM Siap. Pak Rijal ya. Dulu kan ada istilahnya POAC ya. Ya, POAC, ya betul. Planning, organizing, actuating, Controlling. Dasar-dasar manajemen itu kan. Gua SKS zaman dulu kan. Dan saya yakin dasar-dasar manajemen itu kalau ngelihat dengan tumbuh dan berkembangnya Hotel Blue Sky pasti itu akan konsisten dilakukan. Betul. Mungkin nanti Pak Jem bisa jelasin Iya. pada masing-masing divisi Mas Rijal dengan divisi sales and marketingnya. Iya. Enggak Pak. Baik. Ya tentunya kami selaku leader, saya percaya penuh dengan dengan tim saya khususnya HOD terus melakukan yaitu training, Pak. Produk training dan juga KPI ya itu harus kita lakukan. Nah, dan Semuanya serba terukur ya dengan betul. KPI itu ya. Measurable-nya seperti apa dan juga counseling dan controlling ini yang paling penting, Pak. Ya. Ya, kita punya planning segudang tapi kalau controlling Betul. nggak Ya. berjalan, Pak, sama dengan bohong. Kan seperti itu. Controlling tapi nggak punya planning, Pak. Ya, Ya. sudah. Artinya apa? Bahwa kita juga harus bisa membaca market, supply dan demand, Pak. Ya. Ya, dan juga outlook ke depannya seperti apa, forecast-nya seperti apa. Dan bahkan tadi saya baca di Balikpapan Pos akan buka 3 hotel berbintang betul, di di IKN. IKN. Ini luar biasa. Artinya apa? Kita juga sudah mempersiapkan diri. Apa yang harus kita treat kepada tim player saya. Karena suksesnya suatu departemen dan properti ini adalah people. Betul. People siapa? Ya kita. Ya, dan saya meyakini bahwa revenue come from myself. Kan seperti itu.
Kalau kita hanya di belakang layar ya siapa mau datang kan begitu. Ya. Dengan adanya silaturahmi seperti ini yang sangat luar biasa dan ini yang kita pertahankan terus Pak, seperti itu Pak. Mas Rizal gimana dalam mengelola organisasi di sales and marketing? Pak. Terima kasih Pak Ajib, Pak Gito. Jadi sama seperti yang tadi disampaikan Pak Ajim, kita sebagai hospitality industry, it's all about people Pak. People di mana itu yang akan memberikan dampak atau efek yang luar biasa. Dalam hal ini seperti yang sering disampaikan Pak Jim juga ke teman-teman HOD juga sama staff juga, jadi personal branding Pak. Ya. Dalam artian everyone is salesperson Pak. Nah, jadi sales sudah berjuang, struggle di lapangan, kemudian dia door to door, panas, keringat, menerima penolakan-penolakan. Dia sudah, istilahnya sudah urat malu sudah putus Pak. Iya. Itu kan, oh harus Pak, iya. Iya betul. Personal branding harus kuat, mental harus kuat, ya mental penolakan, mental apapun Pak. Nah, pengetahuan, knowledge Pak, itu yang harus lengkap sebagai sales. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan suatu customer atau bisnis, itu berikutnya sebagai tugasnya operasional. Nah, Iya. gimana nih operasional bisa membawa first impression? Tamu datang, gate dibuka Pak, security. Pagi Pak, alangkah lebih baik sudah tahu namanya Pak. Pagi pakai Pak Haji Bang. Baru sampai depan sudah tahu namanya. Ini tahu dari mana ini? Nah, itu sudah tadinya mau marah jadi nggak marah Pak. Belum dia masuk pintu. Doorman, door girl. Pagi toh itu beda lagi. Iya. Nanti 15 feet first, di reception. Gimana Pak kabarnya Pak? Penerbangan lancar Pak? Ada halangan atau apa? Iya. Lalu dikasih belum Ya. nanti dia jalan ke lift, ketemu housekeeping, di greeting lagi Pak sampai beliau check out Pak. Nah itu kan Dan sistem Pak ya. ya terus terang aja kami tidak segampang itu Pak Mas Gito sama Pak Ajit untuk mengelola Blue Sky. Apalagi positioning Blue Sky ini paling ujung. Apalagi hotel lama, ya mau nggak mau, suka nggak suka, saya dengan Pak Linan harus sinergi Pak. Nah, artinya apa? Yaitu merubah suatu ambient tadi yang saya sampaikan seperti itu. Dan itu harus kita lakukan seperti itu. Kalau Mas Rizal, seberapa keras kalian bersaing di industri perhotelan ini Balikpapan? Kalau Nah, ya. mungkin gini, Pak Riza sebagai Direktur of Sales Marketing dan saya sebagai driver, Pak. Ya, kunci saya hanya 3, Pak. Spion tengah, kanan dan kiri, dan saya harus fokus, Pak. Ya. Passenger saya siapa? Ya, HOD saya, Pak. Manajer saya di belakang saya. Head of department. Ya, dan mereka juga nggak mau sebagai passenger ya hanya tugasnya ngantuk, ngerokok, makan di belakang, dan mereka juga harus sebagai driver suatu departemen harus fokus ya, dan harus believe, yakin apa yang kita harus lakukan bisa. Artinya apa? Nah ini yang setiap kali sales marketing saya sampaikan, Anda harus believe, harus yakin, harus bisa. Nggak ada yang kata nggak bisa. Artinya apa? Bisa berarti kita ada usaha. Nggak bisa berarti 5 huruf, yaitu males. Dah, that's it. Believe. Artinya apa? Ditambah dengan A, yaitu action. Ditambah dengan apa? R, yaitu respond. Sama dengan G. Ya, yaitu the barji, Pak. B, believe. A, action. R, respon, apa yang kita kerjakan, apa hasilnya kita respon Pak. Ya guys, komen dan semuanya. Barulah kita ikhtiar kepada Tuhan Pak. Itu. Iya Pak. Tadi yang disampaikan Pak Ajib mengenai persaingan Pak ya. Pastinya struggle banget Pak ya. Kalau teman-teman di luar sana kalau kita bicara lokasi, pasti siapa sih yang nggak pingin lokasi di tengah kota Pak ya. Nah ini yang Blue Sky mempunyai tadi yang di Pak Aji itu bilang unique selling point Pak. Itu yang teman-teman sales yang mereka harus confident Pak. Kalau boleh dibilang kamar itu semua kamar kotak Pak. Kolam renang juga bentuknya sama Pak. Kamar juga sama. Menu private juga sama. Nah apa yang kurang dari kita dibanding mereka Pak? Supaya mereka ketika kembali ke sini sudah masuk, jangan sampai mereka keluar lagi.
Nah itu yang harus dari ya konsisten sama dari people-nya sendiri Pak. Mereka harus benar-benar tidak harus VVIP Pak yang di treatment bagus. Tapi semua orang mau itu lewat OTI, mau lewat government, mau lewat apapun semua tamu itu harus VVIP Pak. Nah kadang yang di operasional tim itu yang mereka kadang kurang notice. Nah ini yang Mungkin sampaikan aja apa yang saya sampaikan di sales meeting, masalah konsep ya. betul. Ya kita nggak usah fokus kompetitor Iya. Pak, nggak Jadi perlu. mending kita fokus diri sendiri Pak. Yang paling penting adalah customer focus, Pak. Customer fokus. Betul. Realize then kompetitor focus. Dalam usaha memang iya, kita harus ada pembanding, Pak. Betul. Harganya, atau mungkin taste-nya, atau mungkin gramasinya, memang harus ada. Tapi kalau seiringnya sudah operasional sudah berjalan, is the most important yaitu customer focus. Ketika customer staff itu bagus, maka nanti akan Yes. repeat, kan? Artinya apa? Kita sebagai manit perusahaan, Pak, akan datang sendiri, Pak. That I believe revenues come from ourselves, Pak. That's it. Itu. Karena kan di hotel kan cuma ada 2 produk Pak ya, tangible sama intangible Pak. Ya, betul. Kalau tangible kan yang terlihat Pak ya, Lihat dan tidak food, place, minum kan bisa kita rasakan Pak ya. Bed mungkin bisa kita langsung, tapi kalau intangible kan pelayanan Pak. pelayanan. Dimanapun semua jasa itu pelayanan Pak, experience. Nah itu yang lebih ke personalitas Pak. Itu yang saya kira lebih Ya, tentunya juga mensiasati dunia kompetisi Pak. Ya. sales marketing saya dorong untuk belajar dari suatu politik, Mas Gito. Ya. Ya kalau kalian mau nyalek ya harus personal branding. Artinya apa? Bukan cari muka, bukan. Kalau ada yang cari muka, merasa mukanya 2, saya pinjam 1, mau cari muka, saya muka saya 1, kan begitu Pak. Artinya apa? Kita harus kerja keras, kerja tekun dan juga berhemat. Artinya apa? Tekun belum tentu, kita harus semat. Jujur dalam waktu Pak. Kita nggak boleh cheating dengan waktu. Apalagi korupsi, kan begitu Pak. Berhemat artinya apa? Kita harus bisa membaca P&L, loss and profit, Pak. Kalau kita pendapatan 1.000, jangan keluar 2.000. Urusannya repot, Pak, nanti, Pak. Artinya apa? Minus. Kan begitu. Nah, artinya apa? Seorang leader kita harus bisa memberikan tanggung jawab kita, yaitu NOP net profit kepada owner. Yaitu apa? Profitable. Ya, kan bisnis kan ada 2, Pak. Loser kan profitable. Tidak menginginkan loser, Pak. Nah, ini, Pak. Ini tanggung jawab kami dan tim kami untuk bisa membuat investor itu senang. Artinya sinergi lah, Pak. Dan itu diperlukan dengan tim player. Tim player. Kalau investor kan selalu akan bertanya bagaimana nih laba usaha di akhir tahun. Ya, betul. Itu yang diinginkan mereka, Pak. Kan itu, Pak. Bisa bagi dividen. Betul. Apalagi di Mas Gito di Balikpapan, Kaltimi luar biasa, Pak. Suplai sangat luar biasa. Non bintang bertaburan di mana-mana, Pak. Bintang 3 yang notabene service quality juga tidak jauh dengan 4-star hotel. Tapi kami membaca dan saya kumpulkan semua tim saya, Pak. Ayo, we are the 4-star hotel tapi 5-star service. Artinya apa? Kita ciptakan suatu one-stop shopping di Blue Sky. Ya, Pak. Artinya apa? Kita tambah fasilitas, benefit, reward kepada tamu dengan misalkan masuk lounge kita kasih free sambil nunggu pesawat. Itu strategi kami. Dan juga early check-in pun juga kita lakukan. Kita bantu check-in kan, Pak. Nah, itu strategi saya, Pak. Yang belum dimiliki oleh tetangga saya. Seperti itu. Ya. Ini kembali ke ini Pak Jem, Mas Rizal ya, ke momen spesial 50 tahun Blue Sky. Pasti akan dihadirkan segala hal yang spesial ya kan. Termasuk hari H nanti tanggal 23 September ya, hari Sabtu ya Pak Jem ya. Hari Mas Sabtu. Rizal. Ya. Apa nanti kita ketika datang ke Blue Sky, apa yang akan membuat kita merasa wow gitu kan ketika datang ke Blue Sky? Ya silakan nanti Mas Gito sama Pak Acit datang nanti di tanggal 23 itu kita jam 10 itu sudah buka open house. Ya, nanti saya akan buka perpaduan breakfast dan lunch itu saya akan closing sampai jam 3. Nah, nanti jam 6 kita akan buka namanya corporate dan government catering, Pak. Okay. Yang insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan, nanti kami mengundang Forkopimda Provinsi dan juga Forkopimda Kota. Kota Balikpapan. Dan juga kami akan menganugerahkan
saya tracking dari top 10 production corporate dan government. Kalau Seperti itu. secara internal, Pak Jem, apakah ada apresiasi khusus mungkin kepada karyawan SDM? Ya, itu nanti ada 2 fase, yaitu di tanggal 7 Oktober. Oke. Saya akan adakan GSM, dan itu melibatkan semua karyawan dan unit karyawan yang ada di Balikpapan, khususnya seperti Manto, The Hill, The Cafe, saya akan undang. Kita mengadakan terpisah, Pak. Dalam arti kami juga memberikan suatu reward kepada mereka lah, seperti itu, dan juga mengundang X Blue Sky nanti seperti itu. Mas Gito ada request di hari spesial Blue Sky? Ya, saya pikir apa yang dijelaskan Pak JM ini luar biasa. Blue Sky memberi apresiasi tadi, Iya, apresiasi betul. ke customer sebenarnya, Customer, ya. Customer yang loyal, customer yang sudah memberikan kontribusi terhadap Blue Sky. Memang Mas Ajit, Pak JM, Mas Rizal, bahwa bisnis perhotelan itu adalah bisnis persepsi, saya katakan. Kalau persepsinya baik, maka semua akan bercerita word of mouth, ya. Ya, Bercerita marketing dari mulut ke mulut bahwa di Blue Sky baik. Nah, persepsi inilah yang sekarang dibangun oleh Blue Sky. Ada KPI-nya, ada in-house trainingnya, yang tentu ini akan membuat para karyawan struggle untuk mengedepankan sumber daya manusianya, Betul. knowledge-nya, sehingga customer itu memang heavy banget. Ya. Ya, saya melihatnya semacam itu. Nah, di ulang tahun yang ke-50 ini tidak itu saja bahwa apresiasi ke customer dilakukan, dan catatan saya juga Mas Ajit bahwa Blue Sky memberikan kontribusi kaitan dengan pajak hotel dan restorannya juga cukup baik. Ya. Saya menjadi ketua forum CSR Balikpapan dan juga melihat bahwa how to create Blue Sky, apa yang dilakukan oleh Blue Sky ini di ring satunya juga baik, mengakomodir tenaga kerja lokal, dan Ya, itulah luar biasa karena Betul. memang CSR itu di ring satu, dan itulah kontribusi Blue Sky, bukan berorientasi profitable saja, tetapi juga memikirkan tanggung jawab sosial di masyarakat dengan merekrut, ya kan, misalkan ada sokesnya, ada kursus singkat yang ada di Blue Sky, itu melibatkan masyarakat yang baik atau warga yang baik melalui in-house training akan direkrut oleh Blue Sky. Itu yang pertama. Ya. Dulu saya pernah memberikan saran, dan hari ini mungkin masih terjadi, ketika welcome drink itu disajikan, itu juga mengakomodir petani, buah-buah petani, sehingga minumannya minuman yang dari petani lokal, buah lokal. Yeah. Nah, inilah Blue Sky yang luar biasa. Di satu sisi bagaimana Pak JM, Mas Rizal, Pak Linan memikirkan revenue agar laba operasi akhir tahun itu selalu baik, Ya. tapi di sisi lain juga memberikan apresiasi dengan membuat corporate social responsibility-nya juga luar biasa dengan melakukan upaya-upaya merekrut orang-orang yang ada di ring satu untuk bekerja. Ini kan di satu sisi memikirkan bagaimana profit, tapi di sisi lain juga memikirkan bagaimana nilai-nilai sosial. Artinya Blue Sky ini juga monggo. sudah berjuang, Mas Ajit, berjuang ikut membantu pemerintah di dalam merekrut tenaga kerja lokal. Apatah lagi Mas Ajit, DPRD Balikpapan saya dengar sedang membuat perda agar perusahaan atau investor yang akan membangun baru nanti harus mengakomodir tenaga kerja lokal 75%. Ya. Dan juga menggunakan produk-produk lokal 75%. Ini untuk proteksi sebenarnya, dan Blue Sky sudah melakukan itu, dan saya pikir ya Pak Linan sudah sangat culti minded begitu ya, dan mengerti dengan ibarat Sprite itu ada tagline-nya, ku tahu yang ku mau, kan gitu ya kan. Dan masyarakat maunya apa, dan Blue Sky lah yang menyajikan. Ya. Persepsi Blue Sky sampai sekarang ini masih positif. Namanya bisnis ada naik turun, dan kita tahu bahwa ketika COVID kemarin, tetapi teman-teman Blue Sky masih luar biasa bekerja keras, tapi juga memberikan kontribusi bagaimana menyelamatkan masyarakat yang kena COVID untuk bisa membantu ikut
menyelesaikan persoalan COVID di Balikpapan. Dan kerjasamanya dengan multi stakeholder juga luar biasa, Mas Ajit. Ya. Blue Sky selalu mengakomodir kegiatan dan mensupport kegiatan-kegiatan yang menjadi regulasi pemerintah. Ini yang sangat baik saya pikir, dan tidak semua hotel bisa melakukan itu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Pak Linan lokal kontennya luar biasa. Meskipun sebenarnya di Blue Sky ini sudah muncul dalam persepsi saya, Mas Ajit, menjadi Indonesia Center, bukan Kaltim Center. Maksudnya adalah seluruh makanan orang suku apa saja masuk di sini cocok. Jadi dari Papua, dari Batak, dari Banjar, dari Jawa, saya menyebut bahwa Blue Sky miniatur Indonesia Center di Kaltim. Nah, ini yang luar biasa, Mas Ajit. Ya, mengenai human tadi kita memang mengedepankan lokal, Pak. Jadi 80% itu tenaganya dari lokal, yang Nah, 20% itu sudah itu luar biasa sudah ya. dari luar, yang level manager seperti itu. Dan yang saya banggakan bahwa Blue Sky ini mempunyai BCA. BCA itu adalah Blue Sky Academic. Oh, Iya. Mau saya tanyakan itu. Betul. itu tadi yang kawah tanda di mukanya ada di situ Betul. ya. Jadi kita punya BCA itu Blue Sky Academic Center, Pak. Ya, kita singkat BCA. Nah, untuk masuk ranah dalam manajer itu harus melalui proses. Asesmen ya. Assessment. Asesmen ya. Kita sekolahkan di sana, di Jakarta, di kantor pusat, dan itu melalui appraisal yang sangat ketat, Pak. Seperti itu. Dan syukur alhamdulillah itu sampai sekarang berjalan, Pak, seperti itu. Dari si training hours, nanti kira-kira passion and skill ini cocoknya si A ini mau ditaruh di mana. Artinya nanti masuk di Blue Sky Academy Center Akademi. itu menjadi karir akademinya ya. Betul. Jadi Iya. nanti dia akan kita kasih posisi atau kita promosikan seperti itu. Untuk menjabatin level supervisor ke atas harus melalui akademik tersebut. Seperti itu. Berapa lama itu Pak Jem di Tergantung daripada 6 bulan. 6 bulan? Ya, 6 bulan kita review dan kita appraisal lagi, baru nanti end of year baru kita promosikan. Seperti itu, Pak. Ya, tentunya dengan target-target tertentu. Ya, termasuk case ekspektasi tamu, satisfaction, dan itu yang pertama core yang paling tinggi seperti itu. Saya sempat lihat ini Pak Jem, Pak Rijal di media sosialnya Blue Sky gitu kan, Blue Sky Academic Center. Oh, ini menarik ya, ternyata Blue Sky juga memainkan peran sebagai sebagai lembaga yang memberikan edukasi ya kan Betul. kepada masyarakat. Jadi kita selalu develop mereka, Pak. Develop. Dan passion dan skill kan beda, Pak. Iya. Passion tapi nggak punya skill, repot. Iya. Tapi punya skill nggak punya passion, Iya. ya nggak nyambung, Pak. Jadi telur sama ayamnya harus maju bareng. Nah, seperti itu, Pak. Kalau saya menyebutnya Blue Sky ini sudah melakukan double track, Mas. Iya. Satu di akademi centernya itu untuk study. Track yang pertama adalah proses pembinaan karakter. Track Iya. yang kedua adalah skill. Jadi proses perpaduan karakter dan skill inilah yang mengakibatkan hotel ini tumbuh dan berkembang. Ya. Karena memang yang diletakkan dasar-dasar profesionalisme. Dan karena bisnis persepsi, maka tadi saya setuju bahwa Blue Sky selalu mengedepankan kepuasan customer. Ya. Nah, inilah yang menjadi mengapa Blue Sky ulang tahun emas ini memberikan kado bagi Kalimantan Timur sebenarnya, karena memang Blue Sky sudah menelurkan generasi-generasi SDM yang luar biasa. Dan ternyata saya tadi membahasakan Kawah Chandra di muka, ternyata ada Blue Sky Center Academy atau Academic Center, ya, betul. Blue Sky ini jadi bisa menjadi produsen SDM perhotelan ya. Nggak bisa. Kita juga kerjasama dengan SMA dan juga Unmul ya, dan juga Poltek, seperti itu. Memberikan edukasi kepada mereka, ya, dan menciptakan mereka supaya siap terjun kerja. Dan juga membuka suatu peluang training atau magang di sini, dan nantinya kita akan salurkan menjadi tenaga kerja di Blue Sky Group seperti itu. Kan Blue Sky Group ini kan luas, Pak. Ada loan, ada residen, ada ada boga, dan itu perlu tenaga terampil, Pak. Seperti itu. Rasanya kita perlu ini Mas gitu, perlu mengetahui lebih banyak lagi nih soal F&B di Blue Sky ini ya kan. Ya.
mengedukasi Ya. anak-anak SMK sama perguruan tinggi untuk kita bisa mengajar Pak, mengajar di sekolah tersebut. Yang mengajar. Iya, Iya. jadi kita sebagai dosen, Asesor, Pak. ya. Asesor juga, dosen sebagai asesor juga. Jadi kita Sudah berjalan berapa lama? Sudah semenjak COVID dibuka itu, ya selesai kita melakukan kerjasama dengan PPU SMK dan juga Balikpapan dan juga Politeknik dan juga Unmul, Pak. Seperti itu. Jadi kalau mereka yang butuh front office, kita bisa dari front office manager bisa mengajar di sana. Nah, Ya, CSR, iya. Betul. Request ketika itu bisa ya Bisa, iya. bisa. menjadi Dan juga- dosen tamu. Dosen tamu Pak, ya. Jadi kita jadi speaker juga Ditunjuk untuk, asesor. mereka-mereka, iya. Ya, seperti itu. Dan juga kita kemarin dalam rangka 50 tahun ini Pak, juga kita mengadakan kegiatan Pak. Salah satunya hospitality competition. Kompetisi. Ya. Jadi hospitality dari housekeeping, making bed, kemudian service, sama Setup Pak. table. Nah itu yang kita mengeduket mereka Pak untuk kedepannya. Melibatkan semua kejuruan perhotelan, Pak. Seperti SMK itu. sama perguruan tinggi. Diperlihatkan ini Pak Jen, apa yang akan diperlihatkan di 50 tahun Blue Sky? Baik. Kegiatan apa aja? Kemarin tanggal 2 kita sudah opening hotelier competition Ya. yang tadi disebutkan. Kita ada making bed, itu sudah berlalu dan sudah berlangsung dengan lancar, dan juga table setup dan juga services. Terus futsal competition. Setelah kita renovasi, Ya. dalam 14 hari saya renovasi baru ngadakan competition. Ya. Iya, 14 hari. Baru semua, Pak. Lantainya baru, jaringnya baru, digital baru, sound systemnya juga baru semua. Saya cat semuanya di situ. Baru kemarin saya buka dan melibatkan KPB ya sebagai guest star kompetisi. Ya. Dan itu diikutin oleh 16 corporate, Pak, Mas Gito. Instansi. Ya, Iya. saya nggak mau dengan tetangga tapi corporate, saya bilang. Kalau posisi Pak Jen, kalau futsal dia posisi apa nih? Saya pembuka aja. Striker Pak, striker Ya, Pak. Kemarin juga sudah berjalan dan kita juga mengadakan apa namanya? Makin garis Pak. Goes Gaul besok lusa hari Minggu. Besok. Goes Gaul. Goes Gaul. Goes Ya. dan itu kurang lebih nanti 20 kilo. Dan tadi alhamdulillah ya di Lantas juga Ya. kita undang untuk technical meeting. Aku berat Pak kalau 20 kilo. Kalau buat Pak Jim, deket aja Pak. Dekat lah. Rencananya 50 kilo ya, tapi Iya. tadi ada arahan dari Pak Dirlantas terlalu jauh lah seperti itu. Kita mengikuti 20 kilo seperti itu. Dan juga basketball. Kita punya tim Blue Sky Basketball yang dari dulu juga legendaris dan nanti tanggal 13 Oktober finalnya, Pak. Seperti itu. Dan untuk reward nanti akan kita bagikan di acara puncaknya. Seperti itu. Dan kita juga ada CSR Pak ya, Ada CR. pembuatan. Penyerahan tempat sampah. Iya. Ya, penyerahan tempat sampah itu di Balikpapan Barat. Seperti itu. Yang sosialnya ya. Betul. Rencana apa namanya? Kita akan taruh dari bundaran Pertamina sampai ke kantor Dandim ya. Ya. Situ, tapi dengan arahan dari Pemda setempat bahwa ada aturan baru tahun depan itu rencana tempat sampah tidak ada terlihat di tepi jalan. Akhirnya kita berikan kepada beberapa kantor, Pak, kecamatan, Koramil, sekolahan, puskesmas. Kita akan kasih tempat sampah, Pak. Jadi Yang akan langsung kita ke pasang. tempat-tempat tersebut Pak. Seperti itu. Tidak di pinggir jalan lagi Pak. Tidak di pinggir jalan lagi. Untuk membuat sesuatu yang berbeda kan Blue Sky ini kan juga dikenal Pak. Iya, Inputnya itu mantau. iya. Saya pernah merasakan begitu luar biasa ketika dagingnya daging menjangan begitu Iya. ya. Dan itu terkenal di Blue Sky dulu lah gitu. Iya. Sekarang kan memang ada regulasi yang memungkinkan tidak. Nah, sekarang kan mantau ada di mana-mana, Pak. Iya. Nah, untuk mempertahankan brand, kualitinya Iya. mantau Blue Sky itu bagaimana tesnya itu ya? Iya, kalau menurut saya ya, karena banyak kompetitor yang buka mantu di sana sini, kita nggak perlu kalang kebut atau mungkin nggak perlu kebakaran jenggot. Justru kita malah senang, Pak. Orang belanja di situ pasti ingatnya apa Blue Sky kan begitu. Yang pertama kali menciptakan mantu mana? Ya Blue Sky. Ingat mantu, ingat Balikpapan, ingat Blue Sky kan begitu, Pak. Ya. Tesnya juga begitu bahwa tes tadi yang Bapak sampaikan tidak bisa dipungkirin ya Pak ya. Rasa, tekstur dan juga harga. Kita nggak mahal dengan komparasi dengan mereka juga
apa namanya setara. Tapi saya punya uang, mendingan saya beli di Blue Sky, masuk hotel bintang 4 tapi harganya sama, kan begitu Pak. Kalau pemikiran saya seperti itu, ya. Jadi nggak perlu kebakaran jenggot kita, malah seneng lah buka mantu di mana-mana tapi orang belanja situ inget Blue Sky. Artinya bahwa kita branding kembali mantu. Toh juga tidak mengurangin apa namanya revenue kami kok. Iya. Justru naik Pak tahun ini Pak. Naik Pak, seperti itu. Ya, Blue Sky kan juga ditolong Pak setelah gelombang COVID ya. Iya. Gelombang COVID-19 itu yang luar biasa dahsyat, seluruh bisnis perhotelan kan terpuruk. Sekarang occupancy rate-nya sudah sampai mencapai berapa persen Pak, dan bagaimana opportunity IKN sendiri? Iya. Baik, dengan adanya IKN luar biasa Pak. Saya komparasi dengan teman-teman hotel di luar provinsi itu bahwa Balikpapan diacungi jempol Pak. Artinya apa? City occupancy per tadi malam Pak itu 87%. Oh. 80 City occupancy Pak. Dan kami tadi malam Pak closing berapa? 103%. Melewati 100%. 100%. Ini yang saya tanamkan kepada sales marketing. Kalau Anda 101% berarti 100%. Kalau Anda 100% berarti Anda 99%. Artinya apa? Kita harus over 1 Pak. Untuk mencapai 100% kan begitu. Ya. Ada komplain gimana? Ya black jacket suruh ngurusin kan begitu Pak. Luar biasa Pak. Tadi malam kami ada DU ya sampean ya. Jadi yang mau ke IKN nginep sini Pak itu nggak sampai bermalam Pak. Cekot. Segera kami refresh kembali kamar itu. Kita treatment kembali Pak. Kita jual kembali Pak. Seperti itu. Akhirnya closing 103% Pak. Tantangan Luar biasa. disruption era tadi disebutkan Mas Ajit kan, Ya. Pak JM, Mas Rizal, bahwa era digitalisasi. Nah, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan Ya. adanya hotel yang punya persepsi sebagai mendukung Kota Balikpapan sebagai kota MICE. Ya. Nah, kan harus ada Videotron, harus ada digitalize. Betul. Nah, bagaimana menangkap peluang itu sehingga event-event government itu bisa dimasukkan di Blue Sky begitu Pak? Ya, ini memang salah satunya PR saya Pak selaku GM dan ini sudah on progress dalam penggodokan ya. Setelah kita melakukan renovasi ballroom ya, kita juga sudah renovasi. Sudah kita renovasi Pak. Dan juga yang ini dulu di lantai 3 itu kamar kita juga sulap jadi IKN room. Ada IKN room, ada Grokot, ada Samboja, ada nama-nama kabupaten seperti itu. Ada Grokot, ada Sepaku seperti itu. Artinya apa? Untuk mengedukasi tamu kita Pak. Jadi kalau mau mencari aglomerasi IKN ada di sini ya? Betul. Ada proses penggabungan daerah ya? Betul. Yang kedua, kami juga harus hiring e-commerce yang betul-betul memahami hal tersebut Pak. Ya, e-commerce ini adalah muka hotel, Pak. Bagaimana mereka harus bisa memasarkan. Dalam arti ya branding tadi, Pak. Ya, seperti Kentucky. Sudah dikenal dari dulu, tapi mereka nggak bosan-bosan branding, Pak. Dan ini Blue Sky juga harus begitu, harus mampu. Yaitu branding. Selain branding, yaitu personal branding yang paling penting, Pak. Seperti itu. Nah, inilah kami selalu duduk bareng dengan Pak Linan sebagai investor dan juga owner kami. Supaya memahami hal ini untuk sinergi Pak. Apa kebutuhan tamu harus kita penuhin Pak. Seperti itu. Ya. Tapi menarik tadi ya kalau soal era digitalisasi yang mau tidak mau suka tidak suka ya kita harus adaptif ya mengikuti arus perubahan itu dan kalau saya melihat dari luar hotel sudah Blue Sky sudah melakukan itu. Ya. Kalau kita komparasi media sosialnya Blue Sky juga sangat eye catching. Ya itu bagus yang saya kontennya. tanamkan pada e-commerce dan tim marketing saya itu hayu. Buat ini properti ini rame. How to-nya seperti apa? Ya marketing toolmu apa? Betul. Ya brosur, ya talkshow, ya videotron. Dan itu marketing tool kami untuk selling point menjual properti ini, Pak. Hampir setiap hotel Pak, di setiap kamarnya itu kan pasti ada berharap guest tamu itu memberikan semacam catatan Betul. pengalamannya Betul. ketika menginap di sebuah hotel.
mungkin adalah ketika dikumpulkan pesan-pesan dari para tamu bagaimana mereka mendapatkan kesannya di Blue Sky ini seperti apa Pak dari kunjungan-kunjungan itu? Ya, jadi memang ada salah satu divisi FO yang mempunyai CRO dan itu selalu melakukan courtesy call Pak kepada tamu-tamu kami dari check-in, masuk kamar dan kita respon mereka, bagaimana kamarnya, bagaimana AC-nya, bagaimana breakfast-nya, bagaimana pengalaman selama tinggal di sini dan itu kita lakukan Pak. Yaitu kita lakukan dan kita bahas di meeting session tersendiri Pak, seperti itu. Ya, merespon komplain tamu. Jangan didiamkan Pak, kita harus action, memberi suatu solusi kepada tamu. Apa solusi komplain tamu tersebut? Dan itu yang saya lakukan sebagai GM, memberikan solusi. Ada satu Pak GM bahwa Ya. Tamu adalah raja. Ya. Terkadang kan tamu itu tidak bisa melihat bahwa need atau kebutuhan yang ada di Blue Sky ini sebenarnya sudah dilakukan secara maksimal. Tapi kan ada keinginan personal. Ya. Ya, yang pingin dilayani secara perfect atau sempurna begitu. Pernah mengalami nggak tamu begitu? Kalau misalkan ekspatriat misalkan kan agak berbeda karakternya dan lain sebagainya karena dia menggunakan standar yang berbeda lah begitu. Nah, gimana untuk mencari solusi agar Blue Sky tetap solid dan Blue Sky tetap bisa diterima? Ya, tentunya Pak, walaupun kita hotel lokal, kita juga mempunyai suatu standarisasi yaitu ISO. ISO-nya Ya kita diaudit Pak. Jadi 6 bulan sekali kita diaudit. SOP-nya seperti apa? Kalau ada perubahan, SOP segera kita rubah. Setelah kita rubah, kita realisasikan pada staf yang bersangkutan seperti itu. Harus dijalankan. Nah, mengenai hal tersebut yang Bapak sampaikan ke kami bahwa kita harus mengenal karakter manusia, kita mengenal karakter tamu, ya entah itu ekspatriat atau orang Indonesia, ya apalagi orang Indonesia di Sabang Merauke dari Rute sampai Mingas, kita harus tahu. Kalau misalnya orang Bali ke sini ya jangan ditawarin daging, pasti marah kan begitu Pak. Ya, sama orang India jangan sekali menerima daging, steak atau mungkin wagyu yang kita tadi makan malam, pasti komplain Pak. Nah, kita harus mengenal karakter tamu tersebut Pak. Atau yang disebut dengan case history Pak. Case history. Iya. Misalkan Pak Mas Gito mau nginep sini, kesukaannya apa? Misalkan pisang hijau, ya saya harus sebelum minta harus kita siapkan. Oke. Kan seperti itu Pak. Lagunya apa? Misalkan mau nyanyi, ya kita harus siapkan juga. Nah itu yang kita lakukan, yang saya tanamkan kepada tim player saya Pak. Ayo, kenalin karakter tamu. Seperti apa maunya. Nah, kalau dia akan menjadi repeater tamu kami Pak di bulan depan mau kesini lagi, kita udah tahu kesukaannya Mas Gito ini harus kita sediakan. Happy Pak. Seperti itu. Stay-nya di lantai berapa? Stay-nya berapa? Kalau perlu kamar juga sama. Seperti itu. Apakah suka dekat dengan lift apa ya? Ya, kan itu Pak. Ya. Terus saya jadi ini nih, ingat catatannya Pak Ernal Kasali ini lah, dalam era disrupsi ya pada sektor apapun lah. Maka banyak petahana ya, perusahaan-perusahaan yang sebelumnya dia bertahan cukup lama kemudian tumbang. Nokia lah. Ya. Tumbang ya kan. Karena mereka tidak bisa membaca sinyal-sinyal perubahan. Maka penting sekali bagi semua usaha sektor apapun untuk mempunyai kemampuan membaca perubahan di masa mendatang ya. Kalau kata Prof. Renal nih Pak Jem ya, Mas Rijal ya salah satunya ya harus membuat reshape, membuat sesuatu yang baru atau menciptakan kontras dalam tanda kutip ya yang menjadi pembeda dibandingkan dengan yang lain. Apa kalau saya datang ke Blue Sky, reshape apa yang saya lihat, kemudian kontras apa yang bisa saya dapatkan ketika ke Blue Sky dibandingkan dengan hotel lain ini Pak JM? Ya tentunya saya dan tim manajerial level saya tuntut tadi yang saya sampaikan bahwa harus bisa merubah suatu ambient Pak. F&B misalkan.
Nah, ini bukan manto aja. Kalau dulu manto aja, Pak. Sekarang kita ciptakan ikonis baru, yaitu sushi. Sushi. Ya, sushi itu kan banyak macam ya. Sushi roll, ada sushi volcano, ada dragon dan lain sebagainya, Pak. Dan banyak itu ikon-ikon yang harus kita branding, Pak. Seperti itu. Nah, juga kepiting. Kepiting bukan hanya saus black pepper aja, kita punya saus Padang, kita punya saus Singapura, kita punya kepiting asap dan lain sebagainya, Pak. Nah, ini yang kita bisa kita jual agar nantinya bahwa tamu yang datang ke sini itu bukan hanya makan itu aja, tapi sesuatu yang new, yang baru. Seperti itu. Nah, dimsum juga begitu, Pak. 80 item, Pak. Sekarang kita punya. Satu menu itemnya banyak gitu. Banyak. Ya. Dan harganya reasonable, gramasinya juga sama, Pak. Seperti itu. Nah, supaya mensiasati terlalu mahal. Padahal kita bukan jual, memang kita punya restoran di dalam hotel tapi harganya bukan harga hotel, Pak. Jadi harga restoran. Jadi masyarakat luas saya himbau juga nggak usah terlalu takut masuk Blue Sky itu harganya mahal, bukan. Ya, kita memang restoran di dalam hotel. Betul. Memang restoran di dalam hotel, Pak, tapi harganya itu harga restoran, Pak. Ya, itu. Nah, terus masalah ikonis ini betul-betul Ini Mas Gito ceritain nih, soalnya pengalaman lupa bayar. Ya. Strategi kami kalau menciptakan suatu ikonis makanan kita harus melibatkan orang banyak ya, Pak ya. Market survei, kompetitor survei, gramasinya seperti apa, teksturnya seperti apa, platingnya seperti apa, harganya seperti apa. Ayo kita tes, masuk enggak? Cocok kan dengan harga 1.000 dengan makanan seperti ini. Kalau 10 yang bilang 9 cocok, go ahead. Tapi kalau yang enggak cocok bilang 7, kita harus review kembali, Pak. Dan itu strategi saya, Pak, seperti itu. Mungkin terakhir nih Mas Gito ya. Saya pengen, boleh. Ini yang selama saya di beberapa tahun di dunia perhotelan, Pak. Boleh cerita, Mas? Sampai 15 tahun, Pak, ya, terutama di dunia sales. Ini baru merasakan di sini, Pak, di Blue Sky. Merasa seperti rumah sendiri? Bukan, pelayanan, Pak. Terutama pelayanan dalam segi kita melayani VIP, Pak. Nah, ini yang sering dicontohkan Pak Jem ke HOD kita, Pak. Itu yang membedakan Blue Sky daripada hotel yang lain, Pak. Contohnya, Pak, mungkin saya belum pernah lihat, Pak. Sekelas Pak Kapolda, Pak Kapolda, kita diundang, Pak. Setengah 6 pagi di rumah kediaman, Pak. Kita memberikan surprise ulang tahun, Pak. Saya belum pernah melihat, Pak, dimanapun saya bekerja. Nah, itu dengan kita mendandakan membawa Lastar Sado, entertainment, kemudian kita berdoa bersama, membawa Ustadz, itu sesuatu yang luar biasa, Pak. Nah, itu yang strategi Pak Jem juga dengan kami untuk memenangi kompetisi, Pak. Salah satu yaitu personalitas, Pak. Ya. Belum beliau juga langsung surfing VVIP di airport, kita di OC Catering. Kalau ini sudah tersentuh, Itu semuanya pasti insya Allah akan lewat, Pak. Ya, kita kan harus bekerja Betul. dengan sepenuh hati, kan begitu. Bahkan kita juga gitu. dengan karpet merah, Pak, itu, untuk semua VVIP, Pak. Nah, itu yang kita harus outstanding, Pak. Outstanding service. Bukan good service, tapi outstanding service, Pak. Gitu, Pak. Siap. Kalau saya terakhir pertanyaan begini, adakah ini Pak JM request khusus dari owner, dari Pak Linan di momen 50 tahun Ya. Blue Sky Hotel? Ya, message khusus dari beliau untuk di tahun yang ke-50 ini untuk digarap dengan sempurna, Pak. Berikan yang terbaik kepada klien. Itu yang saya highlight, Pak. Kalau separuh-paruh mendingan tidak usah. Seperti itu. Dan itu selalu message, dan beliau sebagai orang tua saya, sebagai guru saya, sebagai motivator saya, Pak, adalah beliau. Saya belajar banyak dengan beliau. Dan beliau adalah perfeksionis, Pak. Seperti itu. Mas Gito? Ya, terakhir bahwa Itu. saya memberi apresiasi sebenarnya dengan owner atau investor Pak Linan Kurniahu Iya.
Pak Linan ini mengajarkan leader atau kepemimpinan. Leader, betul. Leadership-nya itu luar biasa. Kadang menggandengkan 3 komponen leadership. Mas Ajit, saya melihat sekali karena memang dengan saya itu dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Yang pertama dia coba terapkan itu dengan dancing leadership. Bagaimana dia mampu untuk melihat seluruh karyawan, potensi karyawan yang akhirnya di-asesmen lah dan dipercayakan kepada HOD masing-masing dan bisa menilai dan akhirnya mendapat quality karyawan yang baik. Yang kedua, vision leadership, kepemimpinan yang punya visi, visinya profitable, visinya quality, kualitas dan visinya pelayanan. Sebagai yang role terbaik, model juga, Pak, yang the best. Ya. Dan yang terakhir ini, Mas, yang masuk dalam penjelasannya Mas Rizal, personal touch pada kombinasi kolegial leadership. Kepemimpinan yang menggabungkan dan menyatu dan super team yang dilakukan di Blue Sky. Ya. Nah, 3 hal inilah yang saya melihat ada di sosok dan figur seorang Linan Kurniahu. Kombinasi ini, Blue Sky ini dengan slogan Honda, One Heart. Gimana? Ya ini kan ada, jadi hatinya digabungkan dengan kepemimpinannya dan Pak Linan berhasil. Apapun alasannya di luar sana, ketika saya menanyakan dari jebolan mana Mas seorang JM Blue Sky, dari mana Mas Blue Sky, artinya akademik karirnya yang ada di Blue Sky ini sukses karena memang kesuksesan itu tidak bisa hanya seperti membalikkan telapak tangan, tetapi didesain oleh Pak Linan Kurniahu sebagai guru dan suhu yang ada di Blue Sky yang mengajarkan leadership atau kepemimpinan itu. Terima kasih Pak Linan dan selamat hari ulang tahun Blue Sky yang ke-50 ulang tahun Mas. Semoga Pak Linan Kurniahu sehat dan panjang umur, sejahtera dan Blue Sky Group semuanya menjadi perusahaan yang untung dan seluruh karyawannya sukses dan sejahtera. Makasih Mas Ajit. The magic of Blue Sky. Harus kaget ya, the magic of Blue Sky. Iya, saya kira perjalanan 50 tahun Blue Sky dengan slogannya The Magic of Blue Sky ini kan memang sebuah perjalanan yang panjang ya. Blue Sky dibangun oleh pendirinya tentu dengan perjuangan yang keras, mungkin berdarah-darah. Blue Sky diawali dengan menyusun batu bata ya kan, kemudian berkembang, tumbuh pesat seperti sekarang ini tentu tidak lepas dari faktor leadership yang kuat ya, manajemen yang bagus. Ya, saya tentu saja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Blue Sky Hotel yang ke-50 tahun. Ini sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Bisa sustainable, bisa mencapai garis 50 tahun. Tentu kita semua berharap pasca 50 tahun Blue Sky Hotel tetap menjadi hotel yang tumbuh, yang mampu membaca perubahan-perubahan yang semakin sulit untuk dibaca sebetulnya. Itulah perubahan. Ya, itulah perubahan. Terima kasih Pak Jem, Pak Danur Effendi. Sama-sama. Terima kasih Pak Aris, Pak Rizal. Demikian teman-teman Balikpapan Kos, bincang-bincang kita dengan GM Blue Sky dan Pak Rizal, Direktur Sales and Marketing. Kita akhiri perbincangan kita. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.